Keanekaragaman hayati atau lebih dikenal dengan istilah kehati merupakan kumpulan aneka ragam organisme yang ada di bumi ini. Keanekaragaman hayati dapat juga disebut sebagai biodiversitas atau biodiversity. Organisme merupakan semua makhluk hidup yang terdiri dari eubakteria, archaebacteria, protista atau kelompok alga atau gangga, kelompok protozoa, dan kelompok protista mirip jamur, fungi atau kelompok jamur, lantae kelompok tumbuhan, dan animalia kelompok hewan. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 kategori, yaitu keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman gen atau genetic diversity, keanekaragaman gen merupakan keanekaragaman yang terjadi di antara satu spesies atau jenis. Keanekaragaman ini biasanya akan menghasilkan variasi yang disebut dengan varietas atau cultivated variety atau CV untuk tumbuhan dan ras untuk hewan. Oryza sativa CV rojolele, Oryza sativa CV mentnik, dan Oryza sativa CV cianjur. Pada contoh tersebut menunjukkan berbagai varietas dalam satu spesies. Selanjutnya, ayam dengan nama latin Gallus domesticus memiliki beberapa ras seperti ras ayam kate, ayam kampung, ayam Bangkok, ayam cemani, dan ayam lainnya. Keanekaragaman spesies sering disebut keanekaragaman jenis. Spesies adalah organisme yang apabila dikawinkan akan menghasilkan keturunan yang fertil. Contoh keanekaragaman spesies diantaranya pada spesies singa, Panthera leo, harimau, Panthera trigis, dan komodo, Varanus komodoensis. Keanekaragaman ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara komponen biotik, organisme, dan komponen abiotik seperti air, suhu, temperatur, cahaya, dan udara. Ekosistem dapat dibedakan menjadi ekosistem alami dan ekosistem rekayasa atau buatan. Contoh ekosistem alami seperti hutan hujan tropis, gunung, dan sungai. Contoh ekosistem rekayasa seperti sawah, waduk, dan akuarium. Keanekaragaman hayati juga tampak pada kearifan lokal masyarakat Indonesia, seperti yang dimiliki oleh suku Dayak Bekati. Suku Dayak Bekati memiliki kearifan lokal, salah satunya adalah tato. Tato merupakan warisan budaya turun-temurun yang bisa dikaji dengan etnobiologi. Etnobiologi dari tato kita bisa bahas mulai dari alat dan bahan pembuatan tato, proses pembuatannya, hingga pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam motif tato. Informasi atau pengetahuan tentang tato ini bisa menjadi salah satu alternatif pembelajaran topik biodiversitas. Tato suku Dayak di Kalimantan telah ada sejak kedatangan bangsa Cina dan terus dilestarikan hingga kini. Tato tertua di Kalimantan berasal dari suku Dayak Iban di daerah Sarawak, yang kemudian menginspirasi tato suku Dayak di seluruh Kalimantan, khususnya di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Setiap daerah memiliki motif tato yang berbeda, meskipun bentuknya serupa, dengan perbedaan pada lekukan, ketebalan, dan detail. Tato suku Dayak Bekati ini memiliki makna identitas, historis, dan simbolik, mencerminkan status, kedewasaan, dan pencapaian seseorang, seperti keberhasilan dalam perang atau jasa untuk kampung. Tato biasanya diperoleh setelah melalui pencapaian tertentu dan seringkali melibatkan ilmu yang diturunkan oleh keluarga atau kepala suku. Dalam proses pembuatan tato, memerlukan beberapa alat yang terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin dipilih karena ketahanan, kekuatan, memiliki tekstur yang keras dan tahan lama. Alat tato suku Dayak Bekati yang terbuat dari kayu ulin adalah patik. Patik merupakan alat pegangan tato untuk menancapkan jarum atau duri ke dalam kulit. Tutok. Tutok merupakan alat pemukul kayu yang terbuat dari kayu ulin, yang dipilih agar tahan lama dan mampu menghasilkan pukulan yang stabil dan tepat. Teliga. Teliga merupakan wadah untuk menyimpan cairan tato ketika proses pembuatan tato. Teliga terbuat dari kayu ulin, bambu, dan tempurung kelapa yang dibentuk sedemikian rupa sehingga wadah bisa dibawa kemana-mana. Wadah tersebut sangat penting dan menjadi bagian dari tradisi. Kebit. Kebit merupakan wadah yang berbentuk kotak
untuk menyimpan alat-alat tato tradisional, termasuk jarum, pemukul, dan wadah tinta tato. Dibuat untuk menyimpan dan melindungi peralatan tato agar tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan pada ritual atau pembuatan tato berikutnya. Selain menggunakan kayu ulin, alat tato juga terbuat dari tanaman jeruk nipis dan tanaman linsum. Bagian tanaman yang digunakan adalah durinya. Bagian duri tanaman yang digunakan adalah yang sudah tua dan memiliki ukuran yang besar dan kuat, karena memiliki ketajaman dan ketahanan yang cukup untuk menembus kulit dengan tepat. Alat tato yang terbuat dari duri tanaman jeruk nipis atau duri tanaman linsum adalah jarum tato atau pantak atau sirak. Selain menggunakan alat, pembuatan tato juga memerlukan bahan yang berasal dari hewan dan tumbuhan, yaitu tinta tato atau taip. Taip merupakan tinta tato yang terbuat dari arang pelita atau jelaga atau arang kayu. Arang pelita diperoleh dari lampu pelita yang di atasnya diletakkan mangkuk keramik yang didiamkan selama semalaman hingga membentuk arang pelita yang berwarna hitam, dan setelah itu diambil arang pelita dengan cara dikeruk. Tinta tato yang terbuat dari arang kayu dibuat dengan membakar kayu halaban, kemudian arang ditumbuk sampai halus, kemudian disaring atau diayak supaya mendapatkan partikel halus dari arang kayu tersebut. Agar tinta tato tersebut berbentuk cairan, maka tinta tato tersebut dicampurkan dengan beberapa bahan seperti damar. Damar merupakan getah yang diperoleh dari menggores kulit pohon tengkawang, kemudian getah yang akan mengering akan membentuk resin yang biasa digunakan untuk dicampurkan dengan tinta tato dalam proses pembuatan tato tradisional. Selain sebagai campuran tinta tato, damar juga digunakan dalam berbagai upacara adat dan ritual, yang sering dibakar sebagai dupa untuk memberikan aroma harum yang diyakini dapat mengusir roh jahat atau menarik energi positif. Air tebu. Bagian tebu yang digunakan dalam proses pembuatan tato yaitu cairan yang diperoleh dari perasan batang tebu. Air tebu digunakan untuk mengencerkan dan menyatukan serbuk tinta sehingga menghasilkan tinta tato yang lebih mudah diaplikasikan ke kulit ketika proses pembuatan tato. Campuran air tebu memiliki kandungan alami dan juga sebagai pewarna alami yang dapat memberikan warna yang lebih cerah, tahan lama, dan membantu tinta agar lebih cepat menempel pada kulit, sehingga tato yang dihasilkan lebih jelas dan tidak cepat pudar. Minyak kelapa. Minyak kelapa berfungsi sebagai pengikat jelaga atau arang dalam proses pembuatan tinta tato. Minyak kelapa juga dapat membantu melumasi permukaan kulit, sehingga jarum atau alat tato dapat menembus kulit dengan lebih lancar dan mengurangi rasa sakit selama proses tato. Minyak kelapa juga memiliki sifat antimikroba dan antiseptik, sehingga dapat membantu melindungi dan mengurangi infeksi, terutama proses pembuatan tato tradisional yang dimana alat yang digunakan mungkin tidak sepenuhnya steril. Selain tumbuhan, tinta tato bisa dicampurkan dengan minyak lemak babi. Selain sebagai bahan alami, minyak lemak babi juga berfungsi sebagai pengikat jelaga atau arang dalam proses pembuatan tato. Minyak lemak babi juga membantu tinta agar lebih mudah diaplikasikan dan tidak mudah terpisah. Dengan penambahan lemak babi, tinta lebih mudah digunakan karena lemak babi memungkinkan jarum atau alat tato lainnya untuk lebih mudah menembus ke kulit. Lemak babi memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu melindungi area yang ditato dari infeksi. Penggunaan minyak lemak babi dalam pembuatan tinta juga memiliki makna spiritual. Minyak lemak babi dianggap memberikan keberkahan atau perlindungan selama dan setelah proses pembuatan tato. Setelah alat dan bahan disiapkan, kita mempersiapkan motif tato. Pembuatan tato tradisional suku Dayak Bagati dimulai dengan merancangkan motif yang penuh makna. Pemilihan desain tato disesuaikan dengan status atau pencapaian individu dan seringkali memiliki makna simbolis terkait identitas, keberanian, atau perlindungan.
Motif tato mencerminkan kedalaman budaya serta hubungan suku Dayak dengan alam. Meskipun motif tato suku Dayak serupa, terdapat perbedaan dalam lekukan dan ketebalan pola, membedakan suku Dayak Bekati dengan suku Dayak lainnya. Tato bukan hanya hiasan, tetapi juga simbol status dan perjalanan hidup seseorang. Tato Dayak sekarang ini udah perubahan teman-teman. Jadi sekarang ini udah banyak motif tato tradisinya. Tato tradisi itu diambil dari Dayak Iban teman-teman, kayak rekong dan bunga terong, juga bunga tengkawang, bunga andu, lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa motif yang umum digunakan oleh suku Dayak Bekati, yaitu pertama, yaitu bunga terong atau bunga terung, melambangkan identitas dan kedewasaan. Seseorang yang memiliki tato ini dianggap telah mencapai kedewasaan dan dapat berkontribusi pada keluarga dalam berburu atau mencari makanan. Motif bunga terong juga melambangkan keindahan alam dan kehidupan yang tumbuh. Bunga seringkali dianggap sebagai simbol dari siklus kehidupan. Biasanya motif ini ditato di bagian bahu kiri dan kanan. Yang kedua yaitu motif nabau atau ular atau naga raksasa yang menandakan kekuasaan, keberanian, kekuatan, spiritual, dan perlindungan. Tato ini menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki posisi atau pengaruh dalam komunitas. Dalam mitologi Dayak, nabau seringkali diartikan dengan kekuatan alam dan dapat berfungsi sebagai pelindung bagi pemilik tato dari hal-hal negatif atau bahaya. Biasanya motif ini ditato di bagian lengan, punggung, pinggang, dan kaki. Yang ketiga yaitu motif manuk rangkong atau burung enggang. Motif ini umum dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa peraturan khusus. Burung enggang sering diartikan dengan simbol kekuatan dan keberanian. Burung ini juga merupakan hewan yang dihormati oleh suku Dayak di Kalimantan. Biasanya motif ini ditato di bagian dada dan punggung. Motif yang keempat yaitu kasu atau anjing, memiliki makna yang berbeda dan sering berkaitan dengan sifat pelindung dan kesetiaan. Biasanya motif ini ditato di bagian lengan atas, bahu, paha, betis, dada, atau punggung. Yang kelima ada motif paku atau motif pakis yang menggambarkan elemen alam dan sering digunakan untuk menambah keindahan tato lainnya. Biasanya motif ini ditato di bagian lengan, dada sampai kaki, dan bagian punggung. Yang keenam, bunga sengkabak atau bunga tengkawang, melambangkan keindahan alam dan sering menjadi simbol hubungan dengan lingkungan sekitar. Biasanya motif ini ditato di bagian atas dada atau perut, kaki, dan tangan. Motif yang terakhir adalah motif manusia, mewakili pengalaman dan cerita hidup individu, seringkali berkaitan dengan peristiwa penting dalam hidup mereka. Biasanya motif ini ditato di bagian pergelangan tangan, bagian kaki, dan punggung. Setelah motif yang diinginkan telah dipilih, langkah selanjutnya adalah pembuatan sketsa. Sketsa dibuat di atas kertas menggunakan pulpen dan kemudian dipindahkan ke kulit dengan cara ditempelkan ke bagian tubuh yang ingin ditato, dan kertas dibasahi dengan air secara perlahan untuk mentransfer tinta ke kulit. Sebelum pembuatan tato tradisional, terutama di masa lalu, biasanya diawali dengan upacara adat yang melibatkan pengorbanan darah hewan seperti babi atau anjing. Orang yang akan ditato harus memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki jasa bagi sebuah kampung atau desa, memiliki kekuasaan atau ilmu yang diwariskan, serta mendapatkan izin dari kepala suku. Selain itu, ada pantangan yang harus ditaati, seperti berpuasa, berendam di sungai semalaman, dan menghindari makanan tertentu. Selanjutnya dilakukan pembersihan kulit pada bagian yang akan ditato.
Kulit dibersihkan dengan air atau bahan alami untuk menghilangkan kotoran dan minyak. Jika terdapat rambut, area tersebut dicukur terlebih dahulu supaya menghasilkan permukaan yang rata sehingga tinta meresap dengan baik. Proses pembuatan tato membutuhkan ketelitian dan konsentrasi, karena kesalahan kecil dapat mengubah hasilnya. Sketsa yang sudah dipindahkan ke kulit akan dimulai untuk ditato dengan jarum tato atau pantak atau sirak. Pertama-tama dicelupkan ke dalam tinta tato yang sudah berbentuk cairan, hanya di ujung jarum tato, pantak, atau sirak. Kemudian jarum tato atau pantak atau sirak dipukul secara perlahan menggunakan tutok untuk memasukkan tinta ke dalam kulit, mengikuti sketsa yang sudah digambar sebelumnya di kulit hingga terbentuk motif yang diinginkan. Proses ini memerlukan waktu yang bervariasi tergantung ukuran dan detail motif. Setelah selesai dilakukan penatoan, bagian yang ditato kemudian dilap secara perlahan menggunakan kain untuk menghilangkan sisa tinta. Tujuannya supaya area yang ditato tetap bersih dan mencegah infeksi. Proses pembuatan tato juga terbilang cukup lama, tergantung besar kecilnya ukuran tato yang dibuat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis tato yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak Bekati seperti motif bunga terong, motif nabau atau motif naga atau motif ular raksasa, motif kasu atau anjing, motif pakis atau tanaman pakis, motif sengkabang atau motif bunga tengkawang, dan motif manusia. Dengan alat yang digunakan dalam proses pembuatan tato seperti patik, tutok, pantak atau sirak, teliga, dan kebit. Bahan yang digunakan seperti damar, arang kayu, jelaga, air tebu, minyak kelapa, dan minyak babi. Tanaman yang digunakan dalam proses pembuatan tato seperti kayu ulin, kayu halaban, pohon tengkawang, pohon jeruk, tanaman debu, pohon kelapa, pohon bambu, terong Dayak atau terong asam, tanaman pakis, dan ada hewan seperti burung enggang, ular, babi, anjing, serta manusia. Dengan demikian, tato tradisional suku Dayak Bekati sebagai warisan budaya turun-temurun dapat dikaji menggunakan pendekatan etnobiologi yang merupakan salah satu alternatif untuk pembelajaran topik biodiversitas.